warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10-10 kelompok Kerajaan Demak. Di sini kami akan menceritakan bagaimana awal mula hingga runtuhnya Kerajaan Demak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Sahia Aisyah. Nama saya Haila Sila Jafir. Nama saya Bastian Yunal Petrus Sombu. Nama saya Dan Bagus Pandita Putra. Selamat menyaksikan. Gimana sih awal mula Kerajaan Demak? Di zaman dahulu kala, Kerajaan Demak terletak di tepi laut. Tempat tersebut masuk ke dalam wilayah Kampung Bintara. Untuk sekarang ini, kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Saat pemerintahan Demak dipimpin oleh Sultan Kawoto. Tempat tersebut mulai dipindahkan ke Demak Kawata. Namun saat Sultan Kawoto meninggal dunia, kerajaan tersebut mulai dipindahkan ke Jepang oleh Arya Penangsang. Pendiri Kerajaan Demak sendiri itu Raden Patah. Selain pendiri, Raden Patah juga menjadi raja pertama di kesultanan tersebut. Raden Patah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Lalu ia mendirikan Kerajaan Demak. Hingga kemudian kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam, sehingga aturan dan norma yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Terus, apa aja sih ciri khas dari Kerajaan Demak? Nah, yang pertama, Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan Islam paling pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad 15. Yang kedua, Kerajaan Demak menjadi pusat persebaran Islam. Nah, Demak menjadi pusat persebaran dakwah di Jawa itu terutama melalui peran Wali Songo. Lalu, kerajaan ini juga didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Majapahit dan memiliki hubungan yang erat dengan para wali. Lalu juga Kerajaan Demak ini memiliki Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak itu menjadi simbol penting bagi kerajaan ini karena dibangun sendiri oleh Wali Songo dan menjadi pusat keagamaan bagi publik. Letaknya juga strategis, terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Demak menjadi kerajaan maritim yang kuat dan aktif dalam perdagangan. Lalu selain itu, pengaruh budaya Islam, arsitektur, seni, dan budaya di wilayah kekuasaannya menunjukkan akulturasi antar budaya lokal dan Islam yang baik. Selanjutnya ada kehidupan politik. Masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur dengan pemerintah yang menggunakan hukum Islam. Meski menerapkan hukum Islam, norma dan tradisi lama masih dilestarikan. Kehidupan sosial masih dipengaruhi oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Meskipun tradisi lama tetap dipertahankan, kehidupan politik Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi Majapahit dan eksistensi Sunda. Sistem pemerintahan melibatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan Sultan. Adipati di berbagai wilayah seperti Surabaya, Tuban, Madiun memiliki pengaruh yang besar. Demak juga mengalami interaksi dengan imperialisme Barat, terutama dengan penduduk Portugis di Malaka. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Demak didasarkan pada sektor pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian seperti beras dan madu diekspor ke negara lain. Letak Kerajaan Demak yang strategis di jalur pelayaran mendukung kegiatan perdagangan maritim. Kegiatan perdagangan maritim menjadi sumber utama ekonomi masyarakat Demak. Bandar atau pelabuhan Demak memiliki posisi strategis sebagai pangkalan di tepi laut Nusantara. Kerajaan Demak runtuh karena beberapa faktor, termasuk perang saudara antar Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, serta perselisihan internal dalam kekeluargaan dan kerajaan. Lalu, salah satu faktor pemicu adalah wafatnya Sunan Trenggalek yang membuka perebutan kekuasaan. Peninggalan Kerajaan Demak meliputi Masjid Agung Demak, Saka Tatal, dan Saka Majapahit, Pintu Bladek, Dempat Kencana, Makam Sunan Kalijaga, dan situs Kolamudi. Selanjutnya, ada faktor runtuhnya Kerajaan Demak, yaitu ada perang saudara. Perang saudara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Kerajaan Demak. Konflik ini dipicu oleh perebutan kekuasaan yang setelah wafat Sultan Trenggalek perselisihan internal.
sengketa dalam kekeluargaan, kerajaan khususnya perebutan tahta, juga melemahnya kekuasaan Demak, pemerintah yang gagal, perilaku Sunan Prawoto yang lebih fokus pada aktivitas keagamaan ketimbang urusan pemerintahan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan para adipati. Pemindahan ibu kota ke wilayah Prawoto Pati oleh Sunan Prawoto menunjukkan melemahnya kekuasaan Demak dan menyebabkan kekacauan. Lalu ada perebutan Adipati Hadiwijaya. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang, menjadi titik akhir runtuhnya kerajaan Demak. Pemberontakan ini dipicu oleh tindakan Arya Panangsang yang membunuh Sunan Prawoto dan pengarang Kalinyamat. 3. Peninggalan Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak menjadi merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih berdiri megah hingga saat ini. Saka Tatal dan Saka Majapahit keduanya merupakan pilar-pilar kuno yang menjadi bagian dari Masjid Agung Demak dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kemudian ada Pintu Bladeg. Pintu ini merupakan salah satu pintu utama Masjid Agung Demak yang memiliki pintu khas dan nilai sejarah. Kemudian ada Dampar Kencana. Apa sih Dampar Kencana itu? Dampar Kencana adalah sebuah area yang terdampar di dalam Masjid Agung Demak dan sering digunakan untuk kegiatan keagamaan. Kemudian ada Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak dalam Kompleks Masjid Agung Demak dan merupakan tempat ziarah yang paling populer. Nah, itu dia cerita dari kerajaan Demak. Sebelum kita akhiri, kita mau minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.